Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Permana Sidik. Saya dari jurusan Teknik Informatika B. Di sini saya akan menjelaskan dan membacakan perilaku organisasi dalam pelayanan publik studi pada aparatur Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Pengarang jurnal ini adalah Cynthia Imelda Jokro 1. Abstrak. Perilaku organisasi menunjukkan karakteristik individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku organisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada kantor catatan sipil Kota Ambon. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, kualitatif, dan teknik pengambilan data adalah observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku organisasi terkait pelayanan publik pada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Ambon masih perlu diperbaiki baik sistem maupun sumber daya manusianya, sehingga kepuasan terhadap pelayanan aparatur dapat menjadi tolak ukur penilaian kinerja aparatur distribusi Kota Ambon. Kata kunci: perilaku organisasi pelayanan publik. Pendahuluan. Organisasi merupakan wadah yang berbentuk dalam suatu lembaga yang berbentuk dengan tujuan melaksanakan visi dan misi yang bermanfaat untuk memberi dampak bagi organisasi dan bagi lingkungan sekitar. Untuk mewujudkan tujuan organisasi, orang-orang di dalamnya perlu bekerja sama dalam satu yang lain. Selain itu, dalam berorganisasi, setiap orang dituntut memiliki disiplin terhadap fungsi, peran, dan tanggung jawab yang telah dituangkan dalam job deskripsi yang sudah diatur. Sifat kedisiplinan dalam baik akan menghasilkan kinerja yang baik organisasi sehingga visi dan misi dapat terwujud. Kerangka teori. Pengertian perilaku organisasi. Adapun pengertian perilaku organisasi menurut Larry Cummings dalam Mifta Toha 2007 yaitu suatu cara berpikir, suatu cara untuk memahami persoalan-persoalan dan menjelaskan secara yang nyata hasil penemuan berikut tindakan-tindakan pemecahan. Lebih lanjut, pengertian perilaku organisasi menurut Joe Kelly, guru besar manajemen pada Sir George William University, dalam Miftah Toha 2003 173 mengemukakan bahwa perilaku organisasi dapat dirumuskan sebagai suatu sistem studi dari sifat organisasi sepertinya, misalnya bagaimana organisasi dimulai, tumbuh, dan berkembang dalam mengadakan pengaruh terhadap anggota-anggota selain individu, kelompok pemilih, organisasi lainnya, dan institusi yang lebih besar. Manfaat perilaku organisasi ada 8. Perilaku organisasi bertindak sebagai peta jalan kehidupan anggota dalam organisasi. 2. Melakukan penelitian sistematis yang berguna dalam memahami dan memprediksi kehidupan organisasi. 3. Perilaku organisasi ini membantu setiap individu untuk memahami perilaku mereka sendiri dan orang lain yang berada dalam organisasi sehingga dapat meningkatkan hubungan interpersonal di antara individu yang berada di dalam organisasinya. 4. Membantu manajer memahami dan mengaruhi lingkungan dalam kejadian atau masalah yang ada pada organisasinya. 5. Analisis perilaku organisasi membantu mencegah sesuatu dalam organisasi, memberikan motivasi dasar kepada para manajer untuk mengarahkan dan mengawasi karyawannya secara efektif. 7. Perilaku organisasi berguna dalam menjaga hubungan industrial. 8. Prinsip manajemen apabila dapat diterapkan secara efektif dalam organisasi akan sangat membantu dalam motivasi karyawan dan mempertahankan mereka dalam organisasinya. Pengertian birokrasi. Birokrasi adalah salah satu wadah pemerintahan dalam melaksanakan publik melalui aspirasi masyarakat. Birokrasi dalam organisasi memiliki jenjang yang dipegang pejabat yang diangkat ditunjuk. Dalam birokrasi terdapat aturan kebijakan yang dibuat harus diketahui oleh pembuat mandat Sadar Mayati tahun 2007. Mode penelitian.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dalam pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian diberatkan pada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dan diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, aktivitas yang dilakukan dalam analisis data, yaitu dari reduction dan decline dan conciliation drawing verification. Informan penelitian ini adalah Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretaris, dan beberapa staf. Diskusi pada berikut berdasarkan observasi yang penelitian lakukan pada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, para pegawai dalam mewujudkan kuota tujuan ditetapkan bersama mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Tabel keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan jumlah Magister S2 2 orang, Sarjana S1 27 orang, SLTA, SMA, dan STM 12 orang, jumlah 41 orang. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan perilaku yang terlihat pada setiap personal staf pada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon sangat mempengaruhi proses kerja pada staf dan melayani masyarakat, sehingga hasil kerja mereka pun berbeda-beda. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.